Bisa dibilang masjid ini masjid terkecil Pak di Prabu Muli. Sebab sekarang ini umat membangun masjid dia pasti bisa. Masjid terkecil di Prabu Muli, tapi kegiatan gebriarnya yang paling banyak, luar biasa sekarang ini. Alhamdulillah. Ini patut kita syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ta'lim kita pada pagi hari ini, kita tidak jemu-jemunya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang senantiasa dicurahkannya kepada kita sadari ataupun tidak kita sadari. Utamanya saat ini kita masih mendapat nikmat sehat, nikmat sempat, tentunya utamanya nikmat iman dan Islam. Karena tanpa nikmat iman, manalah mungkin pagi-pagi buta ini kita lah ngeruduk-ngeruduk ke masjid. Ini tentunya dorongan dari iman. Itulah salah satu nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa di sembarang tempat, di sembarang waktu kita sanjungkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salam kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang tentunya istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan apa? Kita mengharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Syafaat, pertolongan. Kita sangat mengharapkan pertolongan. Karena manusia yang pertama yang akan menolong umatnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu manfaat dari salawat. Selain kita menyejukkan hati, berzikir, berselawat itu mengharap syafaat.
Bapak-bapak yang kami hormati, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Falah beserta jajaran pengurus, para guru-guru, Bapak Haji, Ibu Hajah, saudara-saudara, adik-adik yang pada subuh hari ini mendapat nikmat dari Allah SWT. Izinkan kami menyampaikan sedikit ilmu. Jadi ini bukan mengajarkan, menyampaikan. Barangkali sebelumnya kita sudah berulang-ulang mendengar apa-apa yang akan kami sampaikan ini. Jadi ini mengulang sehingga harapan kita akan masuk ke dalam sanubari kita dan akan dapat kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemarin Adinda Reza nelpon kami, Pak Ustadz, jadi tak subuh Sabtu kita kumpul-kumpul di Masjid Al-Falah? Insya Allah tak ada. Kira-kira apalah materinya? Nah, gitu, ini yang jadi masalah, nak pakai materi ini. Jadi kami tawarkan, bagaimana kalau materinya sejarah khotib membaca surah An-Nahl ayat 90. Jadi bapak-bapak, ada sejarahnya khotib membaca surat An-Nahl ayat 90 itu. Jadi itu semua khotib di belahan bumi manapun, setiap khotib membacakan khutbahnya, pada khutbah kedua tetap membaca surat An-Nahl ayat 90 ini. Nah, ini ada sejarahnya. Jadi sejarah ini kami sedikit nengok catatan, takut salah nama, salah tahun, apalagi ayat serta hadisnya. Kalau salah laju urung gawin. Ya. Sejarah khotib membaca surat An-Nahl ayat 90 ternyata adalah sejak Umar bin Abdul Aziz menjadi pimpinan di Jazirah Arab, yaitu dari tahun 682 sampai 722 Masehi, atau tahun 63 sampai tahun 101 Hijriah. Jadi lebih kurang hampir 70 tahun, 80 tahun sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan terjadi perang saudara, perang sesama muslim yang dimotori oleh pembesar-pembesar Islam waktu itu, yaitu menantu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang terjadi tahun 657 Masehi atau 37 tahun setelah Rasulullah hijrah. Berarti waktu itu Rasulullah sudah wafat, perang ini terjadi. Perang ini dikenal dengan perang Siffin. Terjadi di Liberia. Sepeninggal perang ini, setelah kedua tokoh tersebut wafat, yaitu Abdul Aziz bin Abu Sufyan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, konflik terus berkelanjutan sehingga terjadi
beberapa kubu, beberapa pengikut. Yang tetap taat pada Ali bin Abi Thalib, mereka mengelompok. Yang taat kepada Abdul Aziz bin Abu Sufyan, mereka mengelompok. Dan juga ada kelompok lain yang tidak ikut-ikut kelompok yang bertikai tersebut. Dalam arti kata kelompok netral. Jadilah sudah ada 3 kelompok pada waktu itu. Maksud kami tadi kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Setelah tahun 717 Masehi atau 99 setelah Hijrah, berarti lebih dari 50 tahun, Umar bin Abdul Aziz memerintah di Jazirah Arab. Nah, soal itu mendapat petunjuk yang memang beliau tekun mempelajari ilmu agama yang mereka tahu, yang beliau tahu, serta memahami kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Maka terbacalah surat An-Nahl ayat 90 tersebut. Maka pada waktu itu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan semua bawahannya, yaitu gubernur-gubernur, untuk memerintahkan semua khatib Jumat agar membaca surat An-Nahl ayat 90 untuk menggantikan perkataan-perkataan, cacian-cacian yang waktu itu terjadi. Jadi waktu itu khatib itu yang kelompok Muawiyah dalam khutbahnya selalu mencaci Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga sebaliknya. Nah, sejak mendapat perintah dari penguasa waktu itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, maka dilarang khatib membacakan atau menyampaikan cacian-cacian kepada kelompok-kelompok lain. Diganti dengan surat An-Nahl ayat 90. Nah, sejak itulah sampai sekarang setiap khatib Jumat selalu membacakan surat An-Nahl ayat 90. Ayat 90 tersebut berbunyi sebagaimana yang kami bacakan pada mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini senantiasa dibaca oleh khatib pada khutbah kedua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu firman Allah yang ketika kita artikan, ternyata dalam ayat tersebut mengandung 3 perintah dan 3 larangan. Jadi satu ayat mempunyai banyak makna. Mari sedikit kita uraikan satu persatu. Isi perintah adalah innallaha ya'muru bil adli. Al-adli, berbuatlah adil.
adil dalam posisi bermasyarakat, adil dalam memerintah, adil untuk diri sendiri. Nanti kita bahas. Yang kedua, wal ihsan, berbuat baiklah. Yang ketiga, wa ita'il qurba, tebarkanlah kasih sayang, jalilan silaturahmi. Ini berarti menghapus permusuhan-permusuhan yang tercipta setelah perang kedua tokoh Islam tersebut. Larangannya wa yanha 'anil fahsya. Al-fahsya, perbuatan keji. Wal munkar, perbuatan yang merugikan orang. Wal baghi, kekejaman. Jadi lengkap dalam satu ayat ini. Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat kebaikan, menjalin silaturahmi. Allah melarang perbuatan keji, perbuatan menzalimi, serta perbuatan dengan kekejaman. Jadi ada tokoh sahabat Nabi Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa Quran surat An-Nahl ayat 90 adalah ayat yang mengandung arti kumpulan kebaikan dan keburukan yang patut menjadi pedoman kehidupan manusia. Bukan saja kehidupan umat muslim, namun kehidupan seluruh manusia. Dan ayat ini memang diterima oleh semua manusia di muka bumi ini. Berbuat adil, berbuat kebaikan, menjalin silaturahmi, menjauhi perbuatan keji, perbuatan munkar, dan perbuatan zalim. Kiranya tidak ada agama atau kepercayaan yang menolak makna kandungan dari surat An-Nahl ini. Jadi ternyata khotib baca surah An-Nahl itu nyuruh kita berbuat adil, nyuruh kita berbuat kebaikan, nyuruh kita menjaga kebersamaan, menjaga silaturahmi. Nah, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang dibaca khotib itu. Dan bisa jadi khotib sendiri yang baca itu tidak tahu. Termasuk kami sering melalaikan itu. Menjaga silaturahmi, kebersamaan berjamaah. Ini masih ada baik Pak, Bu, di masjid itu berkelompok-kelompok. InsyaAllah di Masjid Al-Falah tidak ya. Di masjid kami ada kelompok imam itu rame jamaah. Kapan si anu itu imam dikit apa? Tidak serak.
beribadah pakai tidak seret, Pak. Ya. Ini bisa terjadi. Nah, jadi kita memposisikan diri kita sesuai perintah Allah pada surat An-Nahl tersebut, berbuat adil. Berbuat adil, kita tahu adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau seorang hakim berbuat adil, berarti putusan hakim tersebut memang pada tempatnya, memang itu keputusannya. Ketika hakim memutuskan bukan semestinya, berarti hakim itu tidak adil. Juga sebagai pemimpin berbuat adil, pemimpin tersebut akan memposisikan sesuatu itu memang pada tempatnya. Pemimpin dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu pemimpin. Lalu pemerintahan sampai RT. Nah, RT ini dituntut berbuat adil. Ada, Bu, RT yang belum adil. Bukan di Prabu Muli, di luar Prabu Muli. Yang dapat sembako itu cuma familinya baik. Ada yang lebih miskin tidak dapat, dengan alasan memanglah tertulis dari sana. Nah, tidak tahu dari sana itu dari mana, apa dari kantor lurah, apa dari kantor camat, apa dari kantor wali kota. Pokoknya lah tertulis dari sana, yang dapat ini. Bibiknya, mamangnya, adeknya. Nah, ini tidak adil. Ini sudah menyalahi norma-norma agama kita. Itu keadilan untuk pemimpin. Juga sebagai kepala keluarga, seorang bapak, seorang ibu, tetap harus berbuat adil. Contoh, kalau mempunyai 3 orang anak, yang tua kelas 1 SMA, sekolahnya agak jauh. Yang nomor 2 kelas 1 SMP. Yang nomor 3 kelas 3 SD. Niat berbuat adil, tapi bukan pada posisinya, bisa terjadi. Pagi-pagi, Pak, minta duit jajan, Pak. Nah, tahu 10.000, 10.000, adil Bapak ya. Menurut kita adil, tapi tidak menempatkan pada kebutuhannya. Yang SMA lain kebutuhan dengan yang SD tadi. Yang SMA ojeknya lah 5.000. Yang SD sekolahnya dekat rumah pula. Memang adil sama 10.000, tapi belum adil menurut kebutuhannya. Jadi itu pengertian adil. Juga adil untuk diri kita sendiri. Ini yang sangat penting kita perhatikan. Kadang-kadang kita ini, Bu, belum adil dengan kita, dengan diri kita ini. Kalau kita maknai adil tadi, menempatkan sesuatu pada posisinya, pada tempatnya. Kadang-kadang nonton TV, laju tertidur sebagian, berbantal lengan, tidur di lantai sampai pagi. Tidak adil itu. Sebab posisi diri kita harus diistirahatkan di tempat yang semestinya. Itu tidur di depan TV oleh nunggu apa sinetron yang sedang ngetop sekarang, Bu, Ikatan Cinta. Ternyata bukannya kita nonton Ikatan Cinta, TV nonton kita sampai pagi. Nah, jadi maksud kami, perbuatan adil itu
harus kita terapkan. Adil berarti melaksanakan kewajiban yang semestinya. Sholat 5 waktu wajib. Kalau ada yang ketinggalan, bolong, berarti tidak ada penuh. Hilang keadilan tadi untuk kebutuhan kita, untuk kewajiban kita. Selanjutnya al-ihsan, berbuat kebaikan. Kita paham perbuat kebaikan ini banyak. Bersedekah, menyantuni anak yatim. Ini berbuat kebaikan yang mengandung pahala. Jadi katakanlah kebaikan ini melaksanakan yang sunnah. Kalau berbuat adil tadi melaksanakan yang wajib ditegakkan karena harus berbuat adil. Kalau berbuat kebaikan ini melaksanakan yang sunnah. Yang sunnah di atas kewajiban. Jangan dibalik. Mengerjakan yang sunnah, meninggalkan kewajiban. Kadang-kadang ada kita lalai. Seperti bulan Ramadan umpamanya. Ngapalah setiap bulan Ramadan masjid itu meludak. Karena umat ingin ikut melaksanakan sholat tarawih. Padahal kita tahu sholat tarawih itu kan sunnah. Ngapalah yang sholat wajib tidak meledak seperti itu. Sama sholat maghrib. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Falah kami selalu mengikuti kegiatan, sebab Adinda Reza ini rajin ngirim kabar ke grup, ngirim di YouTube kegiatan-kegiatan Masjid Al-Falah ini, Pak. Alhamdulillah. Jadi kami tadi melirik-lirik luas dari masjid kita ini. Bisa dibilang masjid ini masjid terkecil, Pak, di Prabu Muli. Sebab sekarang ini umat membangun masjid dia pasti besar. Masjid terkecil di Prabu Muli, tapi kegiatan gebriarnya yang paling banyak, luar biasa sekarang ini. Alhamdulillah. Ini patut kita syukur. Kita tidak ngulang asal cak mana terjadinya ini. Tapi kita harus niatkan meningkatkan atau melanjutkan. Siapapun pengurusnya. Ini ada, Pak, pengurus ini giat, kaget diganti pengurus lain lempam. Ada. Nah ini tingkatkan. Kami sudah beberapa kali ikut studi banding di Yogyakarta, Masjid Jogokarian. Ternyata masjidnya kecil, Pak. Kalau ruangan utamanya tidak lebih dari masjid kita Al-Falah ini. Namun berhubung memang ada lapangan, dibuat serambi untuk kegiatan-kegiatan dan ditingkatkan sampai 3 tingkat. Tingkat pertama untuk ibadah, kegiatan salat. Tingkat kedua untuk pertemuan-pertemuan, taklim. Tingkat ketiga ruang penginapan. Jadi umat yang meninjau ke Jogokarian bisa nginap situ. Tapi kita harus daftar. Ada penginapan di situ. Nah, jadi itulah salah satu inisiatif. Nah, kami melihat Masjid Al-Falah ini kalau begini kegiatannya diteruskan, subhanallah, ini bisa paling tidak sekarang ini sudah menjadi percontohan di Kota Prabu Muli. Bolehlah masjid lain yang ingin belajar apa trik manajemen Masjid Al-Falah sehingga Jumatnya ramai, subuhnya ramai, ada infak, ada sarapan gratis, sama persis dengan di Jogokarian. Ini salah satu surprise bagi Masjid Al-Falah. Tentunya ini tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
apapun niat kita, apapun daya kita, kalau belum mendapat ridho dari Allah SWT tidak terjadi. Kita yakin banyak masjid-masjid yang sudah berniat untuk nyontoh-nyontoh, Pak. Tapi beberapa kendala biasanya datang. Jadi itu. Jadi kami masjid ini patut dicontoh oleh masjid-masjid yang lain. Utamanya mengadakan taklim ini ada malam Kamis, ada malam Jumat, ada subuh Sabtu. Malam Jumat sudah pasti. Ini tetap dilanjutkan. Kita kembali, ada waktu 5 menit lagi. Ya. Perintah Allah 3, larangan Allah 3. Jadi Allah melarang ahfasa, al-munkar, al-baghi. Ahfasa yaitu dilarang mengikuti dorongan hawa nafsu, ahsawaniyah, al-bahiniyah, secara berlebihan. Jadi yang sedang-sedang baik. Kalau berlebihan itu adalah perbuatan keji. Yang kedua, al-munkar, mengikuti nafsu amarah, emosi kalau uji kita. Nah, ini dilarang Allah. Sebab tidak ada solusi sesuatu kalau dihadapi dengan emosi. Kerok tulah ujungnya. Yang ketiga, al-baghi, kekejaman. Insya Allah ini perlu kita ketahui saja, khususnya umat muslim di Arab Muli ini, KTO yang kejam. Ya, bukan seperti negara-negara lain masih ada sesama muslim itu saling kejam. Kita ini paling-paling ya perbedaan pendapat baik, insya Allah bisa bersatu. Jadi itu kita mengharapkan ke depan taklim seperti ini digalakkan, digiatkan. Kami juga melalui ini menghimbau seluruh masjid di Kota Prabu Muli khususnya agar tetap melaksanakan taklim walaupun keadaan sekarang sedang atau masih pandemi, namun kita bisa sebenarnya berikhtiar dengan mengadakan taklim, atur jarak, pakai masker, sediakan tempat cuci tangan dan sebagainya. Insya Allah, Allah tetap melindungi kita dari wabah dan penyakit. Kita yakin tidak ada penularan penyakit-penyakit dari masjid, insya Allah. Jadi itu barangkali Bapak Ibu, mohon maaf yang kami sampaikan barangkali kurang berkenan, kurang cara penyampainya. Namun yakinlah itu adalah murni firman Allah SWT yang sering dibaca oleh khatib pada khutbah Jumat. Kami terima kasih. Untuk menutup pertemuan ini, kita sama-sama menutupnya terutama dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa setiap taklim, setiap pertemuan tutuplah dengan doa kifaraah majlis atau doa penutup majlis, penutup pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.